Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat datang di coaching klinik manuskrip Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto MPD. Yang kami hormati Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana, Bapak Dr. Warjo SPD STMT. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang 2 Sekolah Pascasarjana, Bapak Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PhD. Dan yang kami hormati narasumber dan pelatih kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Nurtanto SPD MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Koordinator Program Studi, GPN, GKP, dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Pascasarjana, serta seluruh peserta coaching klinik yang telah hadir dan penuh semangat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar dan praktik dalam acara coaching klinik manuskrip dengan tema 3 jam kuasai AI Tools untuk publikasi ilmiah tembus Scopus dan Sinta. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Negeri Surabaya. Hadirin dimohon berdiri. Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul ke prestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, berkarakter adaptif, kolaboratif untuk kejayaan negeri. Gerakkan langkahmu, raihlah citamu, berani, jujur dan tekun, jaga persatuan, kobarkan semangatmu, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Langkahmu, raihlah citamu, berani, jujur dan tekun, jaga persatuan, kobarkan semangatmu, teguhkan jiwamu,
untuk UNESA satu langkah di depan. Hadirin disilakan duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi, dan sambutan akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Bapak Ibu sekalian, coaching klinik manuskrip yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara sekalian, yang hadir di sini ada Pak Wadir 1, Wadir 2, Korprodi, dan seluruh peserta, umumnya mahasiswa S2 dan S3, dan juga dosen dari selingkuh UNESA maupun yang lain, dan khususnya yang kita banggakan yang hadir pada kesempatan ini, Mas Muhammad Nur Tanto, bukan Nur Tanio ya ini ya, yang saya hormati. Selamat datang Mas calon dosen Indonesia. Amin. Nanti kalau dirayu-rayu bisa jadi dosen. Indah wanita berapa? Keren ini ya. Sampai 22 ini X-indexnya. Google Scholar-nya 43. Masih muda, umur 17 tahun ini. Mantap. Jadi dalam kandungan saja sudah punya H-index ini. Tiap hari, tiap bulan terbit ini. Scopus. Ini bisa ditiru ya. Karena itu Mas Wadir 1 dan Wadir 2 sudah memprogramkan untuk coaching klinik ini. Luar biasa. Terima kasih sudah menyiapkan anak-anak kami, khususnya mahasiswa program Pascasarjana, sekarang menjadi Sekolah Pascasarjana. Ada 2 program studi yang lama, yang satu pendidikan vokasi program doktor dan sudah unggul, sebentar lagi S2 pendidikan teknologi dan kejuruan. Ini ada yang lama itu ya. Mudah-mudahan segera turun untuk unggul juga, doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, Sekolah Pascasarjana ini adalah transformasi dari dulu namanya program Pascasarjana, yang sebelum PTNBH kami itu mengelola lebih dari 30 program studi, 32 kemudian 33, dan ketika PTNBH dalam PP nomor 37 tahun 2022, di sana diungkapkan bahwa program magister dan doktor yang monodisiplin diintegrasikan ke fakultas yang ada, sementara yang multidisiplin di bawah pengelolaan Sekolah Pascasarjana. Dari 32 atau 33 itu kami hanya ditinggali 2, yaitu S3 Pendidikan Vokasi yang waktu itu masih baik B, dan PTK yang waktu itu juga B. PTK sudah S2, kemarin sudah asesmen lapangan, dan insya Allah kalau hitung-hitungannya akal sehatnya mestinya bisa unggul lah ini ya.
jenjang pendidikan vokasi sudah unggul. Dalam masa 2-3 tahun ini kami menambah program studi baru, yaitu S2 PSDM, pengembangan sumber daya manusia, Pak Sunu Kapolrinya, ya, baru buka kira-kira 2 kelas masih ya. Alhamdulillah ini mohon ini peluang bagus untuk bergabung. Kemudian manajemen inovasi ini program studi baru dan di Indonesia tidak banyak, karena di UI dan di luar tidak banyak juga ya. Di Indonesia mungkin hanya 3 dari yang ada, termasuk manajemen inovasi. Inovasi menjadi tuntutan banyak pihak, bahkan Kementerian Dalam Negeri itu ada tagihannya, program inovasi apa yang Anda lakukan dalam program keberlanjutan di baik desa, pemerintah, kota, kabupaten. Insya Allah ini akan menjadi peluang bagus bagi sekolah pasca sarjana, dan tentu saja dapat menjadi penghimpun untuk kawan-kawan yang mengembangkan diri di bidang itu, khususnya program magister. Satunya lagi, apalagi satunya? Yang mau berdiri manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium ya. Cuma baru 4 ya. Saya kira sudah 5. PEP. Oh iya, lupa ini S3 PEP. Materi loh. Kalau tangannya kecepit itu, nggak jelas ini wis. Gendong putu ini aja sudah gitu. Bapak Ibu, sekolah pasca sarjana punya tagline berkualitas, cerdas itu terengginas, ya, rampil, sikap, dan lulus cepat. Ya, lulus cepat ini penting ini, karena kita banyak belajar bahwa kelulusan banyak ditentukan bukan soal mahasiswa tidak mampu, tetapi bagaimana pengelolaan, ini yang penting ya. Jadi kalau diobrak-obrak itu memang untuk kepentingan benang lulus gitu ya. Kecuali pengen nyumbang banyak ke UNESA, bayar UKT terus gitu. Ya. Saya ingin mahasiswa S2 maupun S3 itu nggak hanya nulis saja, pinter. Kalau ini belum pinter, nanti belajar di sini 3 jam sudah bisa dengan ini bahasa Arab mestinya atur, bukan altur. Kalau al ketemu tah itu mesti jadi at, seperti atur begitu ya. Ini bahasa Arab atau bahasa Inggris? Oh, AI, saya pikir al gitu kan. Masjid-masjid di Indonesia itu banyak di bawah angkatan laut begitu, angkatan darat kepolisian tidak punya, makanya Al-Kausar, oh ini miliknya angkatan laut gitu masjid. Dengan AI tools harapannya 3 jam Bapak Ibu sudah mengenali ya situs-situs di mana yang harus itu belajar menulis. Ini yang awal-awal Pak Teddy, kawan-kawan perlu mengenal ini semuanya ya, nanti praktisi-praktisi yang coba untuk kuliah ini akan sangat berguna. Kalau saya harus berapa jam ini tidak ngerti, ini sudah mentok saya ini, yang belum mentok-mentok ini harus mengejar ya. Sudah 10 tahun saya tidak naik pangkat. Sejak tahun 2015 saya sudah golongan 4E, sentek itu. Mana nggak ada? Nek nang angkatan itu jenderal besar. Tapi itu dia kita kan bukan. Kami berharap, saya rasa 3 jam ini adalah peluang yang bagus. Mas Muhammad Nurtanto ini berpengalaman sekali, Pianto Yogyo ini ya, walaupun kalau bikin ceker-cekernya nyeker-nyekernya nang Jakarta sana ini ya.
Ya bahasa Jakarta hiruk pikuk nggak menarik, enak nang Surabaya tau. Surabaya ini terang-terangan ning apik gitu ya. Nang Yogya mau gangge tok wae kae di Surabaya. Nanti memperkuat kami. Nah, saya kira ada peluang Bapak Ibu jika mau meningkatkan, mungkin dalam masa 3 jam itu barulah mengenal dasar-dasar ya, bagaimana harus mengaktifkan Google Scholar-nya, yang Wali, Sintanya, yang ini mungkin diajari, saya tidak tahu ini 3 jam seperti itu kan. Sampai mengenal bagaimana membuat publikasi. Pak Firman ini nggak ke lapangan, berdiri Mas Firman. Tinggi besar ini orang. dulu tinggi besar gitu, karena terlalu banyak beban begitu ya. Beban harus publikasi Scopus, akhirnya pendek. Makanya jangan jadi beban Scopus ini bagi Bapak Ibu. Dalam masa 2 bulan katanya ya, bisa nembus ya. 3 bulan ya. Hanya ngutak-ngutik ini saja, tapi ya tetap berdoa. Jadi ini satu contoh, kalau Bapak Ibu serius pelajari itu hampir semuanya tersedia, maka kemungkinan sekali tembus ini akan menjadi peluang besar. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa memetiknya ini ya. Nah, mahasiswa S2 S3 yang saya harapkan ini bukan hanya pinter ini nanti, tapi juga kami berharap punya pengalaman ke luar negeri untuk kegiatan akademik. Karena itu Pak Korprodi S2 S3 mulailah berpikir untuk kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi kayak GW, tapi bisa dicelengi. Wong saya itu juga ditugasi sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri di Kediri ya. Mahasiswa S2 saya itu semuanya ya ada program ke luar negeri. Kalau enggak ya dekat-dekat saja, kalau enggak Malaysia ya di Thailand, Singapura mampir di bentar aja. Paling enggak punya pengalaman. Kalau sudah pernah ke sana, tapi bukan lencer aja, lencernya yo, tapi nanti dikemas dalam international conference, lalu karyanya itu bisa dipublikasikan sehingga S2 syarat untuk itu sudah terpenuhi, harapannya begitu ya. Ya nyelengin lah, enggak mahal lah kalau Malaysia, Thailand. Mudah-mudahan ini bisa. Wong mahasiswa saya di itu saja semuanya ke luar negeri, mosok sih negeri, gak tahu. Insya Allah bisa ya. Semangat. Mahasiswa saya mana ini? Semangat? Ya insyaallah. Amin, mudah-mudahan bisa ada rezeki dan bisa ke sana. Pernah keluar itu ya rodok gagah nih. Saya kira itu. Selamat Mas Muhammad Nur Tanto, mohon bimbingannya. Kawan-kawan ini ada dosennya, bahkan ini ada Pak Wadek 1 dari BS ini. Beberapa dosen ini mahasiswa ini lagi ngesung karo kok wis nang kene mahasiswa S3 ya, ada bimbingan saya juga, mahasiswa S2 banyak dan dari yang lain juga ada. Semangat, mudah-mudahan ini menjadi langkah Bapak Ibu menorehkan diri untuk melangkah lebih mantap, untuk berkualitas, cerdas, dan lulus cepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto MPD atas sambutan dan arahannya. Bapak, Ibu, dan juga para peserta coaching klinik manuskrip hari ini, kini tibalah kita di sesi utama yang kita nantikan. Nah, ini bukan seminar biasa, melainkan sesi praktik langsung
di mana kita akan dibimbing untuk menguasai berbagai AI tools yang dapat mempercepat dan mempermudah proses penulisan hingga publikasi artikel ilmiah. Dan sesuai dengan tagline Sekolah Pasca Sarjana, harapannya nanti Bapak Ibu bisa berkualitas, cerdas, dan juga lulus cepat. Oke. Dan sesi interaktif ini nanti akan dipandu oleh seorang moderator kita yang hari ini, nah di samping saya. Untuk itu kami undang ke depan Bapak Dr. Romi Muhammad Ramdhani SHMM. Monggo Pak Romi ke depan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yuriska. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, sudah semangat, masih semangat. Walau mungkin kemarin nonton timnas kalah ya. Baik Bapak Ibu, pada Saya lihat kok menang. oh menang Pak. Beda channel Pak ya? Enggak, apa ini tak balik nih. Oh, TV-nya Delok dibalik. balik, skornya malih ini, malih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pagi hari ini seperti yang sudah dibicarakan oleh Ibu Yuriska, kita akan masuk pada coaching klinik manuskrip 3 jam kuasai AI Tools untuk publikasi ilmiah tembus Scopus dan Sinta. Selama 3 jam, Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Bapak atau Mas Nurtanto. Untuk itu, kepada Mas Nurtanto, kami persilakan untuk ke atas. Tepuk tangan kalian untuk Mas Nurtanto. Silakan Mas. Dan aja. Ya di sana aja. Oh, nanti kan kok. Oke. Baik Bapak Ibu, kita berbincang dulu dengan Mas Nurtanto. Panggilannya apa? Mas Nanto, Mas Nur, ada apa nih? Biasanya dipanggil Nur. Oke. Iya, iya. Baik Mas Nur. Hari ini pada intinya akan ada 3 jam. Boleh lebih boleh Mas? Boleh. Boleh ya. Gitu. Nanti akan Mas Nur ini, Bapak Ibu akan membimbing kita semua. Sudah siapkan laptopnya? Langsung masing-masing ya. Bapak Ibu, Mas Mbak semua terkait dengan biar nanti pasti akan langsung ya Mas Nur membimbing gitu ya. Baik. Mas Riana tadi. Nanti peserta boleh langsung bertanya kalau ada kesulitan atau bagaimana teknisnya, Mas Nur? Ya, terima kasih. Pada kesempatan hari ini nanti memang di dalam presentasi tidak terlalu detail untuk sampai pada teknis. Saya berharap nanti teknisnya langsung by operasional di dalam kelas. Kenapa saya memiliki kekhawatiran juga dalam membahas AI ini? Karena dari judulnya juga membahayakan. Jadi kita menguasai tools AI untuk menyusun manuskrip hanya dalam 3 jam. Ini pelatihan manapun kelihatannya nggak ada. Tepuk tangan dulu, nggak ada di mana-mana Bapak Ibu. Di UNESA aja. Nah ini khawatir menjadi TOT ini saya. Dan rekan-rekan semua, beberapa kolega itu menghubungi saya. Mas Nur, you bisa membuat artikel dalam 3 jam. Artinya 1 hari itu 24 jam itu bisa 8 artikel katanya. Artinya kalau sebulan itu bisa 8 dikalikan 30 Pak. 240 artikel. Nah, ini menjadi ancaman bagi pelatihan-pelatihan yang di luar sana. Oke. Tetapi tidak masalah rekan-rekan. Ini ada beberapa kuncian-kuncian dan formulasi dapur yang kita coba bongkar di sini ya. Versi ini sudah saya adaptasi untuk beberapa jurnal Q1, Q2. Kalau kemarin by request Bapak Dr. Warju, ini rekan-rekan harus ke terindeks Sinta 2 ataupun Scopus Q4, Q3. Bagi saya kembali ke personalnya nanti. Kita bongkar semua. Gitu. Baik. Berapa jadi satu tulisan 3 jam. Sehari tadi berapa Pak? 8. Jadi 8 asumsinya. Tanpa tidur ya. Tanpa makan depan laptop toh ya Bapak Ibu. Berarti 1 bulan matanya mata panda Pak semuanya. Baik. Sudah ada Mas Bayu untuk kabelnya tadi udah diinfo. Oh ya, sebentar Mas ya. Oke, jadi kita akan 3 jam ini
Sembari menunggu secara teknis, Silakan, mungkin silakan, ada Mas. beberapa hal yang perlu saya kenalkan dari sisi paham dasar ya. Ini sudah bisa langsung kita mulai. Boleh, silakan Mas Dok. Baik. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, semua para pimpinan prodi dan ada dosen mahasiswa yang pada kesempatan hari ini kita bareng-bareng belajar bersama. Alhamdulillah ada kesempatan saya untuk bersilaturahmi ke UNESA. Ini saya tuliskan untuk series yang kedua di sini. Ya, karena memang kalau yang mengikuti di series pertama itu pahamnya sudah dapat, gitu ya. Jadi tinggal sebenarnya kalau dulu sudah diimplementatif, bisa jadi sudah menemukan jawaban dari manuskrip yang ditulis, gitu ya. Kemudian pada hari ini saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Warju ya, atas kesempatannya untuk berbagi. Saya dari UNJ dapat kesempatan untuk silaturahmi ke UNESA, bahkan dapat iming-iming untuk pindah ke sini. Nah, ini yang luar biasa. Ya, baik. Saya punya satu jurnal ya, Ariste, dan sekarang sudah proses untuk pengajuan penilaian yang kita targetnya ke Sinta 3, mungkin nanti bisa karena jurnalnya masih baru. Kemudian saya dengan Pak Dr. Warju bersama-sama di Asosiasi Pusat ADGVI ya, bareng-bareng di sana, dan saya masih CPNS Bapak Ibu. Jadi lompat-lompat UNIF 2015 sampai 2023 saya di Untirta, maka banyak beberapa kolega yang dari sana. Kemudian 2023 sampai 2025 sebelum bulan Juni tepatnya itu adalah dosen PNJ Politeknik Negeri Jakarta. Jadi ngerasain yang akademik dan ngerasain yang vokasi. Ya, memang perbedaannya luar biasa. Dan bersyukurlah kita di akademik. Gitu ya. Kemudian per 1 Juli 2025 mendapatkan amanah baru CPNS di UNJ. Nah, ini kado yang sangat luar biasa. 3 bulan pertama sudah dapat surat dari LPPM Prof. Iwan. Nah, siapa itu? Muhammad Nurtanto dari Fakultas Teknik. Bu Dekan langsung telepon saya. Mas Nur, dulu asalnya dari mana? Saya jelaskan, saya dari Untirta Ibu, kemudian saya dari PNJ. Mohon bimbingannya Ibu sekiranya ada masukan untuk saya. Tidak, saya dihubungi dari pihak UNIF, kok skopusnya banyak, dan langsung muncul di tagline UNJ itu adalah dokumen terbanyak pada waktu itu 116 ya. Kemudian ada juga yang H-indexnya terbanyak, tapi saya belum masuk karena datanya masih transisi. Jadi H-index sekarang Prof. Agus itu 21, saya per hari ini, kalau kemarin dicek Pak Warju 22, per hari ini 23, saya nggak tahu ya, itu naik dengan sendirinya begitu ya. Baik, biar nanti kita banyak di praktik ya secara langsung, dan mungkin ada beberapa penasaran strateginya, bahkan jangan sampai kita hanya sebatas penumpukan dokumen tetapi tidak diindeks, ini menjadi problem. Maka kita nanti harus punya pasar juga, harus bagaimana menanamkan pasar itu yang poin penting begitu ya. Ini profil singkat saya Bapak Ibu. Google Scholar bisa dicek ya, mudah-mudahan saya tidak memanipulasi informasi gitu ya. Dan per hari ini alhamdulillah sudah masuk 3 dokumen tambahan dari 121 menjadi 124 dengan H-index 23. Di tahun ini ya, ini saya juga khawatir juga Bapak Ibu, jangan dikira secara psikologi itu senang ya ketika dokumennya banyak, itu juga jadi ancaman ya. Apalagi kita di UNIF, jadi ada yang support, tentu ada yang tidak support gitu ya.
Dan kecurigaan itu penting, maka kita nanti bahas bagaimana kita harus adil, fair dalam mengelola artikel. Ya. Di akhir tahun ini mungkin masih ada 6-10 yang belum publish ya. Kemudian ini berarti sudah masuk bulan Oktober. Saya sudah prepare di 2026, kemungkinan sudah antri sekitar 10-12 yang XZ. Termasuk Q1-nya ada 2, kemudian di Twitter itu Q2 ada 1, dan tadi pagi saya ngasih iming-iming kepada Pak Dr. Warju. Pak Warju, saya diundang Digitek terindeks Scopus dan WOS Q3 itu sudah langsung chief editor gitu. Saya iming-imingnya begitu, biar nanti Pak Warju ngejar-ngejar saya. Ya, ini ada hal yang ingin saya tekankan rekan-rekan agar kita memiliki pemahaman yang sama. Langsung saja ya. Mas, kalau misalnya kurang nyaman boleh juga di bawah Mas ya. Baik. Kepalanya tapi cedera. Izin berdiri. Iya, silakan. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua. Ada beberapa tools yang nanti akan kita pelajari, kita bedah ya, sampai teknisnya. Tools ini sudah saya coba untuk berbagai hal dalam mempermudah pekerjaan kita, terutama dalam menulis manuskrip ya. Nah, pertama wajib ini, kalau beberapa dari pelatihan lain dan lain sebagainya, pasti toolsnya beragam ya. Ini kalau anak muda seneng biasanya, kalau senior biasanya ini apa begitu ya, masih meraba-raba. It's okay, nggak masalah. Setidaknya paham sehingga nanti meminta mahasiswa untuk bantu itu bisa digunakan. Ini tool wajibnya adalah ChatGPT, semua punya. Versi free tidak masalah. Meskipun isunya kalau pro akan lebih dalam gitu ya. Nah, nanti kita bedah. Kemudian yang kedua adalah Google Scholar. Kenapa Google Scholar? Database-nya adalah semua artikel masuk di sana. Boleh nggak database yang lain? Silakan, nggak masalah. Ini hanya untuk kita mengidentifikasi. Google Scholar ini biasanya nanti saya soundingkan dengan Excitation. Di sini sudah ada yang install Excitation. Nah, sekarang yang punya laptop boleh dicari Excitation. Silakan di install untuk di-matchingkan dengan Google Chrome. Apa kelebihannya nanti kita lihat. Dengan Excitation Google Scholar kita mencari kata kunci Pak Warju, ya, kata kunci yang kita cari referensinya itu di sana sudah bisa mengelompokkan mana referensi Q1, Q2 yang akan kita gunakan. Kenapa begitu? Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin mengincar Scopus, maka referensinya fardu ainnya wajib harus Scopus. Jangan sampai ada yang Indonesia. Nah, kalau ada yang Indonesia tapi bisa accepted, kita harus curiga dengan jurnalnya. Gitu ya. Kalau jurnalnya ternama, saya pernah lihat sakit beberapa referensi yang digunakan Indonesia, bisa jadi momennya dari artikel itu tepat, jumlah dokumennya tidak terpenuhi, momennya tepat. Karena masuk jurnal itu banyak faktor, gitu ya, banyak faktor. Lucky, unlucky itu juga berpengaruh, gitu ya. Kemudian Perplexity ini untuk menggali sebuah masalah. Perplexity database-nya itu lebih lebar. Saya lebih memilih Perplexity. Jadi kalau tanya masalah apa yang terjadi di Indonesia, Perplexity lebih menjawabnya lebih complicated. Di mana nanti dibutuhkan? Ini di pendahuluan, gitu ya. Kemudian kalau sudah di-download referensinya, satu nanti referensi akan diolah ke ChatGPT, sisanya nanti dimasukkan ke Mendeley, jadi sekaligus. Okay? Jadi sekaligus masuk ke sini. Nggak perlu lagi nanti di akhir nyari referensi ulang, tidak perlu. Itu ya. Kemudian kalau sudah running semua, ada tambahan ya, Pak. Nanti kalau terkait dengan bahasa Inggrisnya bagaimana? Kan nanti ChatGPT kadang ada problem ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan Grammarly. Saya lebih proper saja sih Grammarly. Kok masih tinggi, ya berarti nggak apa-apa. Quillbot juga bisa untuk translate profesional, tetapi juga hati-hati ketika paraphrase.
Karena pendekatan paraphrase itu adalah by sinonim. Beberapa istilah itu akan menjadi problem, gitu ya. Kalau kita dulu mengenalnya, kalau paraphrase gimana? Aktif jadi pasif, itu tidak berlaku di Q3 ke atas. Mereka nggak mau. Semua kalimat maunya aktif. Ya, jadi nggak bisa objeknya di depan itu tidak langsung pada fokus konteks, ya. Kemudian Turnitin, ya, memang yang sebelah kanan ini berbayar semua Pak Warjo. Tetapi sekarang orang Indonesia kan cerdas, Bukalapak harga mahasiswa, ya kan? Jadi 10.000 dan itu bisa buat rame-rame, gitu ya. Dulu mungkin masih mahal eranya. Set AI, Pak Warjo pernah menggunakan set AI. Nah, kalau referensinya kurang, paragrafnya kurang bagus, kurang cantik, kalimatnya diperhalus set AI. Nanti kita ajarkan ya. Ini lebih powerful Pak Warjo. Pak Warjo nanti kalau mau Q1 nyobanya di set AI. Ya. Oke, saya berharap di kelas ini sudah melakukan riset ya, karena kalau sudah riset, dia sudah paham bagaimana melakukan riset, metodenya sudah clear, kemudian sudah ada hasilnya. Ini akan lebih mempercepat untuk kalau target kita hari ini adalah sampai luaran. Nah, ingin saya tekankan Bapak Ibu, AI itu just a tool, oke? Jadi mau dibuat kejahatan bisa. Mau dibuat baik, bisa. Kita mau milih yang mana? Prinsip-prinsip ini kalau kita masuk ke dalam penelitian atau menyusun manuskrip harus terpenuhi. Ya, transparan. Jadi pengguna dan pihak yang terpengaruh ya harus memahami bagaimana keputusan. Jangan hanya percaya yang dikeluarkan AI tanpa membaca, tanpa mengkonfirmasi. Ini biasanya mahasiswa begitu, kejar deadline, ya, masukkan perintah, copy, kumpulkan. Ini nggak bisa. Manuskrip nggak bisa begitu. Fokusnya harus kita jaga. Kemudian keadilan tidak boleh digunakan untuk diskriminasi ya, ketidaksetaraan, kerugian berdasarkan atribut apapun nggak boleh. Ya. Walaupun di Elsevier Pak Warjo, AI yang di disclaimer yang boleh baru Grammarly, yang ChatGPT masih belum keluar etiknya, regulasinya belum keluar. Kemudian akuntabilitas pengembangan penggunaan sistem AI harus bertanggung jawab ya terhadap keputusan yang diambil. Ingat per hari ini yang di retracted journal itu banyak banget Bapak Ibu. Di sana masih site ChatGPT. Kalau kita menggunakan ChatGPT itu ada muncul ya kata site ChatGPT. Itu di artikel banyak sekali. Maka kita hati-hati. Tuh ya. Alatnya bisa jadi sangat bermanfaat. Tapi kalau kita tidak mengendalikan nanti akan jadi problem. Kemudian menjaga kerahasiaan ya. Ini mana yang boleh dan mana yang tidak harus dipahami ya. Nah, maka di sini perlu saya tekankan bahwa apa yang kita inputkan berpengaruh pada yang dihasilkan. Jadi perintahnya kalau umum Bapak Ibu, hasilnya juga umum. Kalau perintahnya spesifik, hasilnya juga spesifik. Sampai sini bisa dipahami ya, biar nanti tidak salah paham. Nah, ingat, kalau tidak salah UNESA 2026 1 years per dosen harus 1 Scopus. Nah, ini tantangannya di sini Bapak Ibu. Semua beberapa kampus yang lain sudah masuk ke zona merah. Oke? Kenapa? Wah, kalau 1 tahun 1 Scopus akhirnya mau nggak mau bagaimana caranya agar bisa Scopus. Nah, problemnya adalah semua mahasiswa, karyawan, peneliti, teknisi, kalau mohon maaf di kampus UN yang tengah gitu ya, mereka semua sudah bisa mengajukan insentif. Karyawan pun bisa. Akhirnya gimana caranya? Nah, ketemunya nanti akan 3 aspek ini yang menjadi problem kita. Muncul plagiarisme.
cloning saja artikel orang lain, banyak kan cerita-cerita yang seperti itu. Artikel dulu diajari sama Pak Roy Bilat, Prof. Roy Bilat. Artikel dimasukkan, kemudian kita membuat versi yang baru sangat bisa. ChatGPT bisa. Jadi artikel versi 2. Nah inilah plagiarisme. Kemudian hanya diganti saja beberapa bagian. Nah ya kan? Fabrikasi. Kemudian memalsukan data. Bisa nggak AI itu diminta untuk mengeluarkan informasi sesuai perintah kita? Bisa. Mengikuti artikel yang satu, kemudian tolong ditambahkan, tolong diubah bagian ini, bisa. Maka ini saya tekankan, setelah kelas coaching, pokoknya tanggung jawab di rekan-rekan semua. Saya nggak mau nanggung bebannya. Ya sudah saya tekankan ya. Oke. Nanti kalau ada ini nggak perlu, nanti bisa kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Dan selamat pada UNESA. Sampai hari ini tidak masuk ke red flag ya. Zona kuning pun tidak masuk. Zona kuning tidak masuk. Kenapa? Nah ini yang harus dipelajari kenapanya. Jangan hanya tepuk tangan habis ini masuk, kan repot juga. Gitu kan? Repot juga. Nah di sini adalah poin D, R, dan S. D itu adalah prosentase publikasi yang dihapus dari Scopus dan WOS karena standar kualitasnya tidak terpenuhi. Bapak Ibu punya hari ini, wah yang penting syarat lulus, submit ke Scopus. Besok discontinue, penyumbang red flag. Oke? Nah harusnya yang seperti itu ijazahnya disita Pak. Karena kita harus menjunjung tinggi citra instansi ya. Yang kedua, R, jumlah artikel yang ditarik per 1000 publikasi karena terbukti melanggar metodologi serta etika lagi. Nah, di sini tadi saya ngobrol dengan Pak Dr. Warju, UNESA sama terkenalnya Retos. UNY ini tinggi, nomor 1 dunia, ini juga Retos. 111 artikel yang disubmit di sana retracted. Kenapa kok retracted? Dua hal ini, metodologi and etika. Jadi kalau memang beda generasi itu Pak Warjo dapat kabar dari mahasiswanya, Bapak artikel kita terbit di Q1, senangnya minta ampun memang dosen itu, tanpa melihat klasifikasi dari jurnalnya. Ini hati-hati. Memang mudah, Spanyol kan, Retos kan kalau nggak salah. Ini saya capture dari teman-teman itu mengirim Retos. Berapa artikel yang di retracted? 111 dari Retos. Retracted semua. Bisa jadi afiliasinya salah satunya juga dengan UNESA. Karena dosen itu kadang muter aja. Ya kan? Mitranya nggak jauh berbeda. Kemudian rata-rata jumlah publikasi yang diretraksi ya, artikel pada jurnal dihentikan basis oleh Scopus WOS. Nah ini juga penyumbang yang tertinggi, 38% ini tinggi. Oke, ini hati-hati yang perlu kita pahamkan. Untuk ChatGPT, saya lebih nyaman menggunakan ini Pak Warjo. Sudah ada yang pernah menggunakan ini? Belum? Loh kalau perintah ChatGPT perintahnya apa? Sama istri aja My Honey yuk. Nah, tolong buatkan 10 soal beserta dengan 5 kunci jawaban begitu ya. Kalau enggak dosennya ngasih soal, tolong dijawab pertanyaan ini jawabannya apa. Nah, ini yang kita gunakan nanti di manuskrip. Kalau kita menggunakan ChatGPT, kita ingat untuk pembuatan proposal BIMA, Pak Warju. Ya, pembuatan manuskrip. Tahun ini saya mengajukan 5 proposal BIMA, 4 lolos didanai. Jangan mantapnya, itu pekerjaan ChatGPT. Yang mantap ChatGPT-nya. Saya hanya konsep saja. Nah, promnya saja. Jadi ngajuin 5, yang satu tuh katalis. Katalis tahun ini ketat banget. Hanya sedikit yang dari pendidikan. Katalisnya nggak lolos, yang lain lolos semua.
Ini juga dari sini promnya ChatGPT. Koran lapangan. Nah setelah ini kalau kita menulis ingat koran lapangan. Konteks, peran, larangan, panjang dan tambahan. Spesifik kan? Oke, nanti kita contohkan. Kalau ada informasi ya, langsung tanya jawab boleh. Ingat, koran lapangan tidak cukup, tambahkan informasi lain. ChatGPT powerful untuk semua texting, PDF, gambar, tabel, grafik. Bisa dimaknai dengan mudah selama prompt kita koran lapangan. Wah, di sini pindah nanti Pak Wajib. Kemudian kalau sudah ketemu promptnya, konsepnya dapet, masukkan ChatGPT, outputnya perlu kita tadi kesepakati adalah diuji, konfirmasi, ya. Kalau belum pas, tambahkan kondimen untuk pertanyaan spesifik, untuk tambahan informasi spesifik, baru bahasanya digunakan dan checking akhir. Nah dari sampai sini nanti sudah siap untuk submit. Ya kalau waktu semangatnya, saya perjalanan Jakarta itu pernah 6 jam Pak Warju. Artikelnya masih, saksinya masih ada yang di Time Journal. Itu pekerjaan 6 jam submit accepted. Yang penting punya data dulu. Kalau nggak punya data repot. Data di mana-mana Bapak Ibu, jangan salah. Data itu di mana-mana. Pak Dirman data juga dari mana-mana. Mas Nur, izin. Mungkin mahasiswa dan rekan-rekan koran lapangan boleh kasih contohnya mungkin kepada Ini nanti sampai sana. Oh, sudah selesai. Sampai sana, Baik, tenang aja. siap. Sampai sana. Ini kunci Bapak Ibu, kalau di seri 1 ini sudah tak berikan. Seri 1 yang dulu kita bertemu dengan Pak Dr. Warju di ruangan ini juga. Ini tak pertegas. Kalau you sedang mengonsep riset, awal kali konsep tentukan apa sih sebenarnya judul atau topiknya. Topik itu kira-kira apa sih problem yang diteliti. Ini harus disusun secara manual. Jangan pakai bumbu-bumbu dulu. Kenapa? Agar originality-nya dapat. Bisa kok kita langsung saya buatkan prompt, masukkan judul, data semua langsung jadi, bisa. Sangat bisa. Tapi jangan dulu. Kita nggak paham nanti apa yang dihasilkan. Fokusnya nggak dapat. Kemudian tujuan, motivasi, kontribusi, pertanyaan. Untuk apa? Nanti kita jelaskan. Bagian pendahuluan itu setidaknya 5 paragraf. Ya, ini kita ulang aja. Paragraf pertama general problem. Kali pertama pasti menjelaskan apa itu topik. Nah, ini problemnya Pak Warju dan rekan-rekan. Mau minta duit aja kok harus ngerayu-ngerayunya kemana-mana. Masih ada yang seperti itu. Nyapu dulu, biasanya nggak pernah nyapu nih. Akhirnya kan ketemu kan curiganya. Tumben rajin Pak. Iya mau minta tambahan uang saku. Langsung to the point. General problem itu langsung topiknya apa. Makanya saya di mana-mana Pak Warju selalu menekankan kita harus tahu judul kita itu topiknya apa. Kalau dengan berbasis, kalau berhubungan terhadap faktor mediasi, itu nanti. Itu adalah bagian yang ingin dibahas secara spesifik konteks. Tapi topiknya tentang apa? Judul utama yang mewakili semuanya itu topik, clear ya? Dan itu harus muncul di kali pertama general problem. Dalam dekade terakhir bla 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 topik ini sangat menarik bla 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 itu muncul di sini. Perkembangannya kayak apa? Dan general problem ini selalu menjawab mengapa penting dilakukan. Ya, mengapa penting dilakukan itu harus muncul. Kenapa sih studi ini harus dilakukan? Siapa yang nantinya, apa yang dampaknya ketika tidak dilakukan? Nanti kita bahas detail ya. Kedua adalah problem definition. Itu adalah masalah-masalah utama ketika topik itu, ya, masalah dari topik itu apa masalah utamanya.
problem definition biasanya ada dua, bisa berbasis pendekatan jurnal-jurnal studi sebelumnya atau bis orientasi lapangan. Bisa wawancara di awal, di tesis, skripsi, disertasi juga selalu begitu. Ya, bisa observasi di awal, itu di problem definition. Literature review dan state of the art, ya, kemudian gap dan solution, ini adalah studi-studi sebelumnya itu ada persoalan yang belum selesai di mana, solusi yang kita tawarkan apa, baru tujuan. 5 paragraf ini, udah, itu menjadi kunci bagi saya. Nggak usah ngomongin di luar topik, oke? Tidak usah ngomongin yang lain lah, yang tidak berkaitan dengan topik, udah. Agar langsung fokus. Ada masalah apa? Topiknya kayak apa? Pentingnya sejauh mana? Masalahnya apa? Studi yang lain sudah sejauh mana? Idealnya kayak apa? Kalau masalah yang seperti itu solusinya apa? Terus tujuan penelitianmu apa? Clear kan? Udah, sampai ke sana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung ya Bapak Ibu, Boleh, nanti akan boleh. dibantu berikan mic kalau ada. Soalnya kelihatan tegang banget nih. Nanti materi juga akan kami berikan selesai acara, nanti di QR di layar, nanti tinggal tinggal. Tapi ada gambaran Bapak Ibu ya? Ada yang mau tanya? Ya, Mas yang Nur? sudah menulis itu ada gambaran. Ini dicek aja, apakah harus berurutan? Tidak. Tetapi lazimnya biasanya kalau kita sudah menjelaskan mengapa studi penting, kemudian ada masalah apa, kemudian idealnya kayak apa, studi yang telah ada itu masalahnya yang belum selesai apa, solusi yang kita tawarkan apa, tujuannya apa, udah. Itu pakem itu. You mau masuk ke Sinta 2, Sinta 1 sudah full senyum. Udah. Di sini ada yang mau tersenyum juga kayaknya Mas Nur, boleh dibantu biar tersenyum. Silakan Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Mas Nur, berkaitan dengan bagian pendahuluan tadi itu menarik ya. Jadi memang beberapa kalau kita pahami tentang bagaimana menulis pendahuluan ini kan salah satu angle kunci yang penting di dalam penulisan satu artikel begitu ya. Saya pernah membaca satu referensi itu namanya 5-6 comment editor review begitu. Yang kemudian itu juga tahapan-tahapan ya, mulai common ground, concern, course of action dan seterusnya Bu ya. Tapi pada prinsipnya beberapa poin itu sama. Nah, supaya kalau kita melihat di bagian pendahuluan itu kan kadang orang itu kan ngomongnya ngelantur kemana-mana gitu ya. Ini sebenarnya mau kemana, mau ngomong tentang misalnya leadership gitu, undang-undang dulu dan kemana-kemana itu kan ya seperti mungkin persepsi orang Jawa gitu kalau mau menyampaikan inti itu harus ada pembuka gitu ya. Nah pertanyaan saya atau bukan pertanyaan ya, lebih pada scope ya, supaya kita bisa memahami secara bersama-sama begitu setiap poin-poin yang ada di pendahuluan, karena ini menurut saya juga penting sekali. General problem itu apa saja, problem definition apa saja dan seterusnya, sehingga saya kira teman-teman ya mahasiswa termasuk saya juga begitu kebetulan bekerja di Indonesia bisa memahami dan betul-betul tahu skopnya masing-masing ini apa, sehingga ketika kita mau menuliskan di bagian pendahuluan itu sudah jelas gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaprodi. Memang kalau pertanyaan Pak Kaprodi itu susah-susah ditebak dan berat gitu ya. Baik, untuk jawabannya kita skip. Sudah saya sediakan di page berikutnya. Oh, visioner ya berarti Mas Nur sudah bisa menebak. Iya. Silakan lanjut. Baik, izin ya Pak, kita lanjutkan ya. Nanti kita sampai ke titik itu kita masuk ke sini. Mungkin ini yang diminta dari Bapak ya. Nah, nanti aja ya. Saya percepat dikit rekan-rekan. Mudah-mudahan yang belum mengenal bisa segera. Oh, ini kalau di pendahuluan poin ini harus ada per paragraf. Udah clear ini, kunci aja. Terus kemudian kita state of the art kenapa ditaruh di sini biasanya terpisah. Tapi kalau di situ artikelnya memang meminta bagian tersendiri, ya nggak apa-apa. State of the art itu intinya apa? Definisi, kemudian studi-studi yang telah ada sudah melakukan sejauh mana, jadi parameter, kemudian statement kita apa. Udah clear kan? Itu saya pakai di Kogen di Q1 aman. Metode ya setidaknya 4 atau 5
4 diantaranya dijelaskan. Apa? Riset desain. Karena kita orang education ya, beda dengan apa teknik engineering, nanti pendekatannya sedikit beda. Ya, karena dia lebih bicara spesifikasi material sama tahapan alur dari proses untuk menghasilkan data. Riset desain kita mengenal pendekatannya, jenisnya ada kuanti, kuali. Pendekatannya apa? Oh, kuanti mungkin expose faktor dan lain sebagainya. Kuali mungkin studi kasus dan lain sebagainya. Clear. Mengadaptasi modelnya siapa? Clear kan? Mengapa memilih di sini tuh alasannya mengapa terus? Mengapa memilih terkait dengan apa model tersebut gitu ya. Kemudian partisipan setidaknya apa yang penting di sana? Jumlahnya berapa? Dipilih berdasarkan teknik apa? Oke, diklasifikasikan enggak? Mengapa kok diklasifikasikan? Kemudian didistribusikan dengan tabel atau informasi lebih lanjut, clear gitu ya. Kelihatannya gampang ya, memang sebenarnya nggak terlalu susah gitu ya. Kemudian ada collecting data ya, dan data instrumen. Ini collecting data dari pengumpulan. Pengumpulan itu apa yang penting? Durasi time, waktunya. Terus kemudian bagaimana kok bisa menjadi instrumen dijelaskan. Oh, pertama melakukan literatur review, kemudian tim melakukan validasi terkait dengan konten dan instrumen. Kemudian instrumen yang telah valid diuji coba dengan apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu untuk distribusinya menggunakan online-nya kenapa menggunakan online, dasarnya apa dan lain sebagainya. Apa saja terkait dengan instrumen yang digunakan, tabulasi, clear, kan? Kemudian berapa hasil nilai uji awal validity-nya. Makanya di sini di awal sudah saya kasih statement, sudah melakukan riset. Karena kalau orang penulis ya, itu akan memilih bagian termudah biasanya. Kebanyakan orang menjawab metode. Ya, tetapi sebenarnya ya masing-masing sih ya, masing-masing mau milih yang mana. Terus kemudian ada data analisis ini berkaitan dengan kalau sudah punya data mau kamu apakan? Kamu analisis menggunakan apa? Tahapannya kayak apa? Standarisasinya berapa? Mengapa menggunakan pemilihan aplikasi tersebut? Apa alasan? Mungkin bisa presisikah, terkait dengan akurasi, terkait dengan apa hasil yang diberikan memiliki tingkat kepercayaan yang signifikan dan lain sebagainya. Clear. Itu untuk standar Sinta 2 udah selesai. Sampai sini metode yang mau ditanyakan. Saya berharap nanti malah langsung praktek. Ini hubnya enggak? Iya. Oke, baik. Kabelnya sembunyi sebentar ya Mas Nur. Silakan sambil menunggu, Bapak Ibu ada lagi? Ada yang mau ditanyakan yang selama ini punya pengalaman? Catatan dari reviewer? Baik, sebentar, saya bantu. Curhat juga boleh. Silakan Bapak. Tapi jangan panjang-panjang. Terima kasih atas waktunya Pak Nur. Saya ini kan kebetulan meneliti tentang menggunakan bibliometrics. Literatur review. Literatur review di mana data-datanya ini kebanyakan di Scopus atau desain direct. Jadi kalau saya lihat di sana itu kan banyak sekali menggunakan software-software untuk pengumpulan datanya. Nah, itu yang perlu saya pertanyakan karena di sini kaitannya dengan pengumpulan data sampai dengan prosesnya itu kan saya memerlukan waktu yang sangat cepat. Bagaimana bisa jurnal ini bisa di accept begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Literatur review itu memang pendekatannya beda. Tahapan yang sering digunakan, yang sering common itu ada Prisma, ada model lain di cost dan lain sebagainya. Ya, itu tahapan untuk memvalidasi, memastikan bahwa data yang diambil itu memiliki nilai benar, mendekati benar. Nah, pendekatannya, pengambilannya mau apa? Nah, ini juga modelnya banyak banget. Mau database, Scopus WOS, mau publisher, mau pendekatan terkait dengan research question, pertanyaan baru mencari jawaban di berbagai internet, ada berapa artikel yang terkumpul, modelnya banyak. Kembali ke tujuan.
mau apa yang didapat. Kalau bibliometrik itu kemampuan dasarnya hanya analisis trend, mapping riset yang sudah dilakukan itu sejauh mana. Nah, mungkin trennya sekarang bibliosi ini sudah mengelompokkan terkait dengan tema-tema, main temanya yang mana, tema yang tren sesuai dengan tahunnya. Mungkin yang bagus itu akan lebih analisisnya adalah analisis konten, Bapak. Jadi gabungan, mix, boleh menggunakan bibliometrik, post viewer, kembali ke Babylus ini, tambahkan konten analisisnya menggunakan Atlas TI atau menggunakan NVivo. Ini akan lebih bagus. NVivo. Nah, kalau Bapak menggunakan Scopus, database Scopus, kembali langganan apa tidak? Bagusnya kalau mau parking, topiknya mau saya parking nih, kemudian nanti akan saya panen beberapa bulan yang lalu ke depan, ya sudah pakai langganan Watase Wake yang dikembangkan oleh WNS. Jadi data Scopus itu sudah ngumpul di situ semua. Nanti dianalisis di sana terkait dengan temanya mau tentang apa, dan nanti sudah kayak coding itu diambilin, sudah mengumpulkan. Oh ini terkait jenis penelitiannya, kuanti, kuali, jumlah respondennya, kemudian terkait dengan apa itu karakteristiknya sudah muncul semua. Ya, mungkin kesana gambarannya Bapak. Nah terkait dengan Bos sekarang juga sudah tersedia di versi Tokopedia kalau tidak salah, yang versi untuk langganan. Ya itu bisa digunakan di sana. Nanti Scopus sama Bos datanya digabung jadi satu, dibersihkan. Kalau mau naik lagi mungkin bisa jadi konten analisis akan lebih menarik atau menghasilkan kerangka conceptual framework, hubungan sebab akibatnya terkait dengan pengaruh langsung dan tidak langsung. Karena setiap artikel itu kan dia akan membicarakan itu. Nanti ini ada pengaruh ini. Artikel kedua masih ngomong tapi masih juga melibatkan variabel yang lain. Ini nanti akan menjadi kerangka konseptual yang bagus. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak? Oke, kita lanjut.